Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Faida Nurul Laila dengan NIM 2032205. Saya di sini akan menjelaskan tentang bahan ajar yang sudah saya buat untuk praktek mengajar. Saya di sini mengambil mata pelajaran fikih, yaitu tentang tata cara wudhu dan ketentuan wudhu. Nah, sebelum itu, apakah ada yang sudah tahu apa itu wudhu? Jadi, pengertian wudhu adalah mensucikan anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil itu contohnya adalah buang angin, buang air kecil, buang air besar, dan hilang akal. Adapun macam-macam air untuk berwudhu yang diperbolehkan, yaitu yang pertama air hujan, yang kedua air sungai, ketiga air laut, keempat air sumur, yang kelima air terjun, keenam air embun, dan yang terakhir air salju. Jadi air tersebut itu boleh untuk berwudu jika airnya itu bersih dari kotoran, hadas, dan najis. Adapun air yang tidak dapat digunakan untuk bersuci adalah yang pertama itu air najis, yaitu air yang terkena najis seperti air kencing atau air yang kotor. Dan yang kedua, air sari buah-buahan seperti kelapa, mangga. Selain mangga itu juga ada jeruk, air bekas untuk berwudu, dan yang terakhir air khusus untuk minuman seperti teh dan kopi. Ketentuan berwudu. Syarat wudu, yang pertama itu beragama Islam, yang kedua mumayyiz. Jadi mumayyiz itu adalah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Yang ketiga, menggunakan air suci dan mensucikan. Jadi ketika kita berwudu itu menggunakan air yang bersih, dan air itu bisa mensucikan diri kita. Yang keempat, mengetahui tata cara berwudu yang benar. Jadi syarat yang harus kita bisa pada wudu itu, kita harus mengetahui bagaimana sih tata cara berwudu yang benar supaya wudu kita itu sah untuk dilakukan. Selanjutnya, sunnah wudhu. Jadi sunnah itu apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang pertama itu ada membaca basmalah sambil membersihkan kedua telapak tangan sampai pergelangan. Jadi ketika kita membersihkan kedua telapak tangan, kita sembari membaca Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya berkumur-kumur. Terus membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali, mengusap seluruh kepala sebanyak 3 kali, dan yang terakhir mengusap kedua telinga masing-masing 3 kali. Yang selanjutnya ada rukun wudhu. Ketika berwudhu kita itu harus yang pertama niat berwudhu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhal lillahi ta'ala. Dan yang kedua, membasuh muka. Yang selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi ketika kita berwudu itu membasuh kedua tangannya itu harus sampai siku. Jangan cuma sampai pergelangan tangan saja. Selanjutnya itu mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan berwudu secara tertib atau berurutan. Mari kita bersama-sama tepuk wudhu. 1, 2, 3. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur, basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki, lalu doa tertib. Nah, materi yang selanjutnya kita akan membahas tata cara wudhu ya teman-teman. Yang pertama itu berwudu dimulai dengan membaca basmalah sambil membersihkan sampai pergelangan. Yang kedua itu berkumur
sebanyak 3 kali. Untuk membersihkan mulut, dilanjutkan dengan membersihkan lubang hidung yang biasa disebut dengan istinsyak dan istinsor. Nah, selanjutnya tata cara yang ketiga itu membasuh wajah 3 kali. Jangan lupa sambil berniat wudhu. Bacaan niat wudhu: Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a liraf'il hadatsil asghari fardhol lillahi ta'ala. Tata cara wudhu yang selanjutnya itu membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali dengan mendahulukan tangan kanan. Jadi ketika kita membasuh kedua tangan, kita diwajibkan untuk membasuh tangan kanan terlebih dahulu, setelah itu tangan kiri. Tata cara wudhu yang selanjutnya yaitu mengusap sebagian atau seluruh kepala sebanyak 3 kali. Tata cara yang selanjutnya yaitu mengusap kedua telinga sebanyak 3 kali. Yang selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki hingga mata kaki sebanyak 3 kali, dimulai dari kaki kanan terlebih dahulu. Nah, kemudian tata cara berwudu yang terakhir, wudu diakhiri dengan membaca doa sambil menghadap kiblat. Kemudian doa sesudah wudu: Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Selanjutnya, hal-hal apa sih yang bisa membatalkan wudhu? Nah, yang pertama itu ada buang angin. Yang kedua, buang air kecil atau buang air besar. Yang ketiga, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang keempat, tidur berbaring, pingsan, mabuk, atau gila karena hilang kesadaran. Selanjutnya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.